hamil, abis itu panjang tuh kan. Hamil Udah. lagi. Udah kan lahiran nih. Ternyata hamil lagi baru selesai ASI ya. baru mulai Harus masuk mau kantor, masuk. hamil lagi. Hai. Wow. Tara ini masih Mbak Ami. Yes, poninya tapi nggak banget, sumpah. Astaga Calbi. Tebak ke belakangnya apa? Sampah. Sampah kan sesuai. Kalau cari di Wikipedia tuh ada highlightnya sebenarnya kenapa backgroundnya sampah gitu. Kita punya 5 pilar program, salah satunya adalah lingkungan. Di pilar lingkungan ini juga salah satunya ngurusin sampah juga. Betul. Jadi apa yang mungkin kalau tarik benangnya apa yang kita lakukan di tahun kemarin mungkin jadi kerjaan kita juga gitu ya. Oke, Animasi ya. Oke, ini juga masih sama. Jadi tadi masih ngurusin sampah 2 tahun. Terus ikut programnya Astra Satu Indonesia Award itu tahun 2010. Jadi terpilih 1 dari 5 orang seluruh Indonesia. Dan kita waktu diberikan bantuan program dan bantuan program itu kita lanjutkan dengan membuat tempat sampah terpadu di sekolah SMP. Sejujurnya masuk pertama kali di PAMA itu waktu kita tiba-tiba ditelepon Riz gini kan kayak halo, saya masih ingat dulu interviewernya namanya Mas Rio ya, HC ya, tapi beliau ada di hari juga. Terus waktu itu Mas Rio bilang kayak saya dari PAMA Persada gitu mau memberikan tes untuk psikotes masuk PAMA. Waktu itu saya nggak tahu PAMA itu perusahaan apa gitu kan. Akhirnya saya cek di Google, ternyata PAMA itu perusahaan tambang. 2 bulan pertama itu saya nangis setiap malam Mbak Dina, terutama pada saat cross function ke operation dan ke engineering karena super blank banget, kita nggak tahu sama sekali Nggak tahu ya apa itu ya. di tambang itu apa, apalagi kita penempatan langsung di head office ya, jadi kita nggak tahu HD itu kayak apa, Proses Terus operasionalnya. kita nggak tahu proses operasionalnya kayak gimana, drilling, blasting, akhirnya nggak tahu sama sekali. Jadi berujung waktu cross function itu time-frame pertama 2 bulan nangis, tapi habis itu flight ke Bali ya, jadi nangis liburan gila ya. Cewek sendiri nih Mbak. Sama botak-botak. Iya. Botak-botak bawah cowok semua. Ini waktu di site BRCB. Iya, ini di site BRCB mengawal G4567, 7 anak ini. Kebetulan anak-anaknya udah jadi FGDP semua ini sekarang gitu. Udah lulus dari FGDP gitu. Cewek tambang nih bos. Ceritanya Iya benar. ini ceritanya ini apa namanya lagi berkunjung ke job site. Ini di job site Indo waktu itu sebenarnya sama waktu itu untuk mengawal FGDP juga. Cuman ada kesempatan buat kunjungan ke site, jadi sambil ngeliat gitu, melihat apa namanya di situ ada produksi, lagi ada produksi apa, terus berapa jumlah klipnya yang lagi ini bekerja di situ. Pengalaman sedikit ya, pernah waktu itu ke job site, saya lagi menyusui. Ya kan, jadi kan harus tetap ke site bawa peralatan pumping gitu segala ice gel. Mungkin besok Ami juga bakalan ngerasain kayak gitu ya kalau harus ke site ya. Tetap harus bawa kayak gitu. Sedangkan waktu itu sendiri ya ke site ya. Jadi tetap bawa alat itu gimana pun caranya setiap berhenti pumping. Kebetulan di job site itu ada kulkas, jadi kita bisa nitipin kulkas di situ. Kebetulan ini sekarang ada yang baru nih sebenarnya di tambang PAMA itu sekarang ada toilet cewek khusus. Jadi di sana ada toilet yang bener-bener female sama male itu dipisah gitu. Dan untuk yang female kemarin contoh saya lihat Kiki Deko itu dia pakainya ini pas kode ya untuk yang cewek. Jadi semua yang tahu cuman cewek-cewek gitu, seluruh cewek-cewek gitu. Untuk buka kode toilet itu gitu. Wow. Apa yang berubah? Enggak ya? Oh my god, Nagita Slavina. Saya itu merupakan cewek satu-satunya dari semua CSR yang sampai di set juga ya. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu ya kalau ada admin yang di site-nya, tapi saya setiap workshop pasti saya selalu cewek sendiri. Kita tuh ada bazar gitu di sana, ada bazar. Nah di situ saya mempersiapkan semuanya sendiri gitu. Paling sedihnya itu kayak kok sendirian ya, nggak ada yang bantuin gitu kan. Udah gitu kan itu kan pekerjaannya berat ya, ngangkat-ngangkat apa gitu ya. Terus udah gitu saya bolak-balik juga harus ke sana kan, ngecek tempatnya gitu. Itu sih kadang pernah
sampai kayak nangis sendiri gitu pernah, karena aku sendirian ya, karena dari saya sendiri juga nggak enak kan nyuruh kayak Pak Ucok atau Pak satu dulu Pak Aris namanya, karena kan dia udah senior banget gitu ya, tapi ya semuanya sih saya mikirnya ya udah deh jalanin aja gitu. Tapi ya akhirnya dengan seperti itu sampai sekarang tuh kayaknya kalau ngadepin kayak gitu kayak yang ya udahlah, udah biasa. Iya udah biasa. Jadi kayak udah nggak ada lagi tuh yang nangis gitu, udah nggak ada. Ya ampun. Kenapa sih? Kuning banget tuh, kuning. Ini tahun 2000, ini workshop CSR tahun 2019. Juga. Kita waktu itu ini udah di hari terakhir, terus jalan-jalan ke Kota Tua. Dan emang waktu itu seragamnya kuning-kuning gini. Di CSR kan saya kan ini ya, berapa tahun tuh dari 2012 sampai 2018 tuh saya sendiri. Setelah itu kan akhirnya ada AMI ya 2019. Dari departemen saya aja sekarang sampai tahun ini sudah ada 4 cewek, jadi terasa banget tuh. Salah satunya karena nggak pernah ada teman cerita yang cewek, tapi ya yang cewek. Nah sekarang udah banyak, tentunya bisa berbagi cerita juga gitu ya. Misalnya pembagian pekerjaannya juga lebih enak, karena kan sama perempuannya lebih enak. Pada saat itu pas lagi hamil, saya tuh mengalami pengentalan, namanya pengentalan darah, saya lupa istilahnya. Jadi saya tuh dari hamil itu selama berapa bulan gitu ya, saya mesti bed rest di rumah. Nah di situ kan pengobatannya itu nggak murah ya, pengobatan selama hamil, terus pengobatan pengentalan darah itu tuh sangat mahal banget ya, karena obatnya tuh obat suntik gitu. Nah itu terasa banget karena semuanya fasilitasi dan cover oleh PAMA gitu. Nah, ini helm tomat nih, helm Nggak tomat. pakai kacamata, nggak pakai. Nggak pakai Bu, nggak bawa waktu itu. Ini waktu itu lagi ngerjain project presentasi akhir, jadi dikenalin ke lapangan juga gimana sih kondisi tambang batu bara itu, terus ngelihat unitnya kayak gimana. Dan waktu itu ada project juga, aku projectnya di tire gitu ya. Wah. Abang None ya? Fotonya Fotonya memang karena baru Bu. Jadi mendampingi bos saya ya waktu itu, Pak Herjadi. Jadi kita memang salah satu inovasi di tahun 2024 itu ada di bidang GHG reduction gitu ya, di salah satu site, dan kebetulan memang memenangkan salah satu apresiasi dari IBTKI SDM gitu. Jadi waktu itu kita konsepnya memang harus pakai baju adat gitu ya. Jadi kita coba jadi abang none di sini. Terus alhamdulillah kita PAMA dapat juara 1 pada saat itu, juara umum untuk bidang renewable energy seperti itu. Sebagai anak baru gitu ya, masuk ke PAMA, aku sih merasa PAMA tuh perusahaan yang udah sangat mature gitu ya, baik dalam segi fasilitas, kemudian dari segi pengembangan, dari segi training maupun kompetensi yang aku dapetin tuh udah bagus banget gitu. Nggak tahu yang dulu-dulunya kayak gimana ya Mbak, yang penting bukan yang penting, yang jelas waktu aku masuk itu disambut sangat baik. Kemudian fasilitas yang bisa aku lakukan untuk menuju work life balance kalau kata Gensi ya, itu juga banyak banget. Ada gym, renang, terus senam, terus kita bisa banyak hal terkait dengan inovasi-inovasi yang kita bisa kembangkan di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja gitu ya, memang ada aktivitas rutin yang harus dilakukan, tapi PAMA itu sangat membuka kesempatan bagi aku untuk berinovasi gitu. Kayak misalkan kita punya ide apa, ya udah lakukan ide itu. PAMA akan memfasilitasi selagi ide itu memang layak untuk dilakukan gitu. Itu sih yang paling aku terkesan gitu ya. PAMA itu sangat menghargai ide dari karyawannya dan tidak main-main untuk mewujudkannya juga. Mungkin untuk harapannya gitu ya, semoga PAMA tetap dan terus berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang ramah terhadap perempuan dan juga mendukung kita untuk senantiasa berdaya seperti saat ini. Dan saya yakin ke depannya banyak sekali masa depan PAMA juga ada di kami di perempuan-perempuan ini. Jadi kami harap ke depannya PAMA juga semakin punya banyak sekali program-program yang memang akan berdaya bagi perempuan juga gitu, baik secara karir, kesehatan, dan kemampuan kita secara pribadi juga. Itu untuk harapan dan pesan-pesannya ini buat adik-adik ya, boleh di-zoom gitu ya. Hai adik-adik gitu. Siapapun nanti yang mau masuk ke PAMA, terutama perempuan-perempuan, ingat ya, jangan sampai tergiur dengan artis tok-tok gitu ya. Jadi tetaplah kalian menjadi perempuan-perempuan yang pintar, berdaya gitu ya, dan juga yang pastinya adalah berdaya juang ya. Mau gen apapun, gen Z, alpha, beta, C, apa segala
macam. Jadi kita harus tetap punya daya juang, karena kalau bukan perempuan sendiri yang membuat kita berdaya, siapa lagi? Thank you. Pesan untuk Pama sebagai seorang sustainability gitu ya, semoga Pama tetap bisa melakukan komitmen terhadap sustainability dengan baik, go internasional baik dalam hal teknologi, kemudian diversity maupun standar-standar terkait dengan sustainability yang lain, semoga tetap bisa maju. Kalau misalkan kita mau benchmark ke internasional boleh banget. Kemudian pesan untuk teman-teman yang sama-sama cewek mungkin ya, yang sedang di lapangan, sedang ditambang, maupun untuk teman-teman adik tingkat maupun teman-teman yang lain yang mau gabung ke Pama, jangan takut karena Pama udah se-mature itu dalam hal mensejahterakan karyawannya dan juga memberikan fasilitas, dan insya Allah akan selalu mendukung inovasi maupun ide-ide yang kalian punya. See you. Selamat Hari Perempuan Internasional. Sri Kandi Pama Berdaya.